Selamat datang di YouTube channel saya, di mana kita akan berbagi pengalaman seputar pengalaman saya, pengalaman Anda, dan pengalaman kita semua dalam belajar bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Erni. What's your name? Alisa. Oke, saya adalah seorang trainer sekaligus pengajar bahasa Inggris yang sudah berkecimpung di dunia pengajaran bahasa Inggris selama kurang lebih 13 tahun. Hi everyone. Good. So di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya mendidik anak supaya tumbuh menjadi anak yang multilingual. Mom sekalian di rumah mungkin juga ingin menjadi orang tua yang mampu mendidik anaknya menjadi anak-anak yang multilingual atau bisa berbicara dalam 2 bahasa atau mungkin lebih. Oke, perkenalkan moms, ini putra saya. What's your name? My name is Salim. Oke, namanya adalah Salim. Dan sekarang Salim berumur 3 tahun. Saya mendidik Salim menjadi anak yang multilingual. Salim bisa berbahasa Indonesia. Oke, you wanna go? Yeah. Say bye to everyone then. Bye. Jika moms kalian mengunjungi situs YouTube, kemudian mengetik kata kunci bagaimana mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang multilingual, sangat terbatas sekali sumber-sumber yang bisa moms temukan tentang tata cara atau tentang tips-tips mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang multilingual yang berbahasa Indonesia. Sebagian besar video yang akan moms temukan adalah berbahasa Inggris. Selain itu, sebagian besar video tentang mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang multilingual adalah dengan latar belakang orang tua yang salah satunya menggunakan bahasa asing. Nah, pertanyaannya, bisa tidak orang tua yang bukan native speakers bahasa Inggris mendidik anak menjadi anak yang berbahasa Inggris sebagai bahasa ibunya? Di video ini, saya akan berbagi tipsnya, moms. Tips yang pertama, moms, ini saya dapatkan dari sebuah channel YouTube bernama Super Holy English. Nanti linknya saya taruh di description box. Nah, menurut channel ini, salah satu tips untuk mengajarkan anak untuk tumbuh menjadi anak yang multilingual adalah dengan menggunakan minority language at home. Apa yang dimaksud dengan minority language at home adalah bahasa yang paling sedikit atau bahasa yang paling tidak sering digunakan menjadi bahasa yang digunakan di rumah. Contoh nih moms ya, saya adalah orang Indonesia, suami saya juga orang Indonesia, kami berbahasa Indonesia. Kami tidak sama sekali berbahasa Inggris sehari-hari. Nah, tapi saya dan suami saya menginginkan Salim menjadi anak yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya. Karena itu bahasa Inggris menjadi minority language atau bahasa yang paling sedikit kami gunakan. Nah, bahasa Inggris inilah yang kami gunakan sebagai bahasa sehari-hari di rumah untuk Salim. Oke, sekarang tips yang kedua. Tips yang kedua adalah yang biasa disebut dengan OPOL atau One Parents, One Language. Nah moms, yang ini kita harus saling berbagi tugas dengan papahnya anak-anak di rumah. Jika moms misalnya menginginkan anak moms bisa berbahasa Inggris di lingkungan yang berbahasa Indonesia, maka salah satu atau bahkan mungkin kedua-dua orang tuanya harus menggunakan bahasa Inggris secara konsisten di rumah. Untuk kasus Salim moms, saya dan babanya berbagi tugas. Saya secara konsisten berbahasa Inggris kepada Salim. Babanya secara konsisten berbahasa Arab. Sementara itu, saya dengan suami saya kami berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Jadi, Salim terekspos kepada bahasa Inggris dari saya, ia terekspos dengan bahasa Arab dari babanya, dan dia terekspos dengan bahasa Indonesia dengan mendengarkan percakapan saya dan suami saya sehari-hari. Oke, setelah secara konsisten menerapkan sistem OPOL atau One Parents, One Language, Salim kemudian tumbuh menjadi anak yang dominan berbahasa Inggris, tapi dia juga bisa berbahasa Indonesia, tapi hanya sedikit sekali bisa berbahasa Arab, karena kadang-kadang dia tidak terlalu sering berbicara dalam bahasa Arab dengan babanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kedua orang tua ternyata tidak mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang cukup untuk bisa bercakap dalam bahasa Inggris dengan anak-anak? Mom, saya punya tipsnya.
Satu, mulai dari hal-hal yang sederhana. Mulai dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Karena tentu saja anak-anak seusia Salim misalnya yang berumur 3 tahun, mereka tidak memerlukan kosakata yang terlalu ribet, mereka tidak memerlukan kosakata yang highly academic, mereka hanya memerlukan kosakata sehari-hari yang bisa digunakan untuk bercakap dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya nih moms, kita bisa memperkenalkan anak-anak kita dengan kata-kata atau kosakata ataupun kata-kata benda yang ada di sekitar kita dan yang mereka lihat sehari-hari. Contoh, kita perkenalkan mereka dengan jenis-jenis makanan yang mereka makan sehari-hari atau minuman yang mereka minum. Kita juga bisa memperkenalkan mereka dengan toys atau alat-alat permainan yang mereka gunakan sehari-hari. Selain memperkenalkan dengan kosakata sehari-hari, kita juga sudah bisa memperkenalkan putra-putri kita dengan function-function sederhana atau frase-frase sederhana atau kalimat-kalimat sederhana. Misalnya, mom pasti sudah bisa mengatakan, "What is this? What is that?" Nah, ketika kita mengatakan what is this and what is that, kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk merespons pertanyaan kita dengan jawaban yang penuh. Misalnya, ketika saya mengatakan what is this, kita akan mengajarkan anak kita untuk menjawab, "Oh, that is." Ketika kita bertanya what is that, kita akan mengajarkan anak-anak kita untuk menjawab, "Oh, this is." Seperti itu, moms. Oke, sekarang tips yang keempat, moms. Untuk membantu kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang multilingual, di zaman modern seperti sekarang ini tentu kita sangat terbantu dengan banyaknya media yang bisa kita gunakan untuk mensupport anak-anak kita. Salah satunya adalah YouTube. Di YouTube, moms bisa mendapatkan banyak sekali video yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Arab ataupun bahasa asing lainnya yang bisa moms gunakan untuk membantu anak-anak moms untuk mempelajari kosakata maupun kalimat dalam bahasa asing tersebut. Nah, untuk kasus Salim, saya sering sekali menggunakan beberapa video baik itu musik maupun film yang berbahasa Inggris maupun bahasa Arab untuk saya jadikan tontonan untuk Salim. Selain itu, kami juga mempunyai beberapa koleksi storybooks yang biasa kami gunakan untuk memperkenalkan kosakata maupun kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke, sekarang tips kelima atau tips terakhir, moms, adalah be consistent. Menurut saya ini yang paling penting, karena kadang di dalam perjalanan kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang multilingual, tidak jarang kita dihadapkan dengan masalah, tidak jarang kita dihadapkan dengan tantangan dan rintangan. Tapi tentu saja sebagai orang tua kita harus tetap konsisten supaya cita-cita kita tercapai, moms. Nah, dalam kasus Salim, seringkali saya ngedumel atau seringkali juga saya agak menggerutu sedikit, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia. Tapi setelah itu saya mengingatkan diri saya bahwa saya harus berkomitmen untuk terus menggunakan 100% bahasa Inggris pada saat berkomunikasi dengan Salim. Tentu saja, moms, ada kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin datang dari orang tua yang hendak menjadikan anak-anaknya anak-anak yang multilingual. Salah satu kekhawatirannya adalah bahwa jika kita memperkenalkan terlalu banyak bahasa kepada anak di usia dini, anak-anak kita akan mengalami speech delay atau keterlambatan berbahasa. Pada saat saya memutuskan untuk mengajarkan Salim menjadi anak yang multilingual, saya sebelumnya mempersiapkan diri dengan cara melakukan banyak sekali research, saya baca banyak sekali buku dan literatur, saya nonton banyak sekali video untuk menjawab kegelisahan saya yang tentu saja sama dengan kegelisahan mom sekalian di rumah. Tapi dari hasil penelitian saya tidak menemukan pembuktian bahwa anak-anak yang diajarkan dengan beberapa bahasa sejak dini akan mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay. Justru faktanya banyak sekali researcher, banyak sekali ilmuwan yang mengatakan bahwa anak-anak yang dididik sebagai anak yang multilingual cenderung memiliki tingkat intelijensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang dididik hanya dengan satu bahasa. Nah, bagaimana moms? Tertarik untuk menjadikan anak-anak moms anak-anak yang multilingual? Jika iya, jangan lupa tonton video-video saya yang lain tentang bagaimana saya dan Salim belajar bahasa Inggris sehari-hari. Dan saya juga ada video-video tentang bagaimana mengajarkan anak-anak kita yang lebih dewasa, bahkan orang tua, untuk belajar bahasa Inggris. Terima kasih sudah nonton video saya, moms. Jangan lupa di like,
komen, juga subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share video ini ke sosial media moms sekalian sebanyak-banyaknya. Jika moms punya pertanyaan maupun saran, silakan tulis di kolom komen. Thank you, bye!